Ini perang akan selesai, Bro. Saya ramalkan ini sekitar 6 bulan lagi, trial and error dalam strategi itu pantang. Dan itu pasti kalah. Gitu. Gimana kita? Kan kita juga termasuk kurang rapi, Pak Hendro. Waduh, kita... saya terima kasih ke Donald Trump. Ada 4 orang mantan CIA kerja di situ. Kenapa mesti dia? Apa tidak ada orang lain gitu? Saya yakin juga bos-bos saya dulu pasti juga ada disuruh sampai begitu hebat gitu. Kalau cuma soal Hercules, saya rasa dia dan para prajurit kita adalah korban dari konspirasi global. Ini bukan bekas teroris, ini bekas pahlawan. Dia itu kita percaya pegang kunci gudang senjata dan peluru. Tidak bisa kita memberi nasihat atau saran kepada seorang kepala negara. Kita sampaikan, kita suruh ngikutin apa yang kita mau. Situasi ekonomi belakangan ini dikatakan oleh banyak orang sebagai penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana mau pasti? Karena para pelakunya sekarang ini sedang membentuk suatu tatanan baru seakan-akan begitu. Dan kita seringkali juga tertipu. Karena begitulah otak manusia. Otak manusia dibentuk oleh cara berpikir yang ada di masa lalu. Nah, ketika kemudian kita berhadapan dengan Presiden Donald Trump, maka tiba-tiba banyak yang berpikir dia serius. Nggak taunya dia bisa berubah dengan cepat. Lalu kemudian terjadilah perubahan-perubahan ini. Tapi Cina kelihatannya sangat mengenal siapa itu Donald Trump. Sehingga ketika dikenakan tarif yang tinggi, mereka mengatakan that is a joke katanya. Tetapi kita di Asia sudah bersiap-siap, sudah mengambil langkah yang panjang sekali. Dan seperti biasa kalau kita ingin bertempur, kita harus mengenal keadaan di medan itu seperti apa. Oleh karena itulah intelijen itu perlu, informasi itu perlu, analisa itu perlu. Dan hari ini saya mengundang seorang tokoh yang tidak asing bagi kita, Prof. Hendro Priyono. Selamat datang kembali, Pak. Makasih, di Prof. Cafe Berisi. Terima kasih, senang hati. Saya mengikuti ya perkembangan yang disampaikan oleh Prof. Hendro Priyono ya. Dan banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan dan masih diputar, termasuk yang rekaman di sini. Masyarakat masih sering memutar kembali percakapan kita yang lalu ya. Dan menarik sekali. Nah, Pak Hendro, kalau Pak Hendro diminta memberikan nasihat kepada para pemimpin, kira-kira apa yang bisa diberikan nih Pak mengenai situasi sekarang ini kira? Menurut saya yang perlu kita tingkatkan adalah komunikasi. Komunikasi. Ya, komunikasi antara masyarakat kita, kelompok-kelompok masyarakat termasuk purnawirawan dengan yang di luar itu. Dan komunikasi antara rakyat dengan pemerintah. Itu saja saya lihat yang menonjol karena kalau kinerja pemerintah kan harus diukur berdasarkan survei. Dan survei saya ikutin yang kredibel mengatakan bahwa kepuasan terhadap kinerja pemerintah kita ini lebih dari 80%. Artinya kita sudah punya ukuran. Dan tinggal kita kasih masukan-masukan 20% kurang. Gitu. Jadi sangat naif ya Prof, menurut pikiran saya. Kalau kita memberi saran itu seperti kita mendikte. Karena dengan kinerja seperti itu, mestinya kita memberikan saran dengan pengertian dan peringatan ya. Seseorang memberikan saran, kalau saran itu sudah disampaikan, selesai. Tugasnya selesai. Jadi tidak bisa kita memberi nasihat atau saran kepada seseorang, apalagi seorang kepala rumah tangga, seorang kepala negara. Kita sampaikan, kita suruh ngikutin apa yang kita mau. Kan, yang jalankan bukan kita. Bukan kitanya. Kita tidak menjalankan dan tidak tanggung jawab. Kalau sampai salah, kita cuma, oh iya ya salah. Yang tanggung jawab kan eksekutif. Jadi tidak ada lagi hak kita tuh untuk mendikte salah-salah ini dari apa yang
biasa kita benci karena salah paham. Ya. Yang disebut diktator proletar, Ya. itu seperti itu sebetulnya praksisnya. Jadi jangan kita mendikte pada seorang pemimpin. Harus persuasif ya. Harus ya Pak, Ya. sudah alasannya harus benar dan Ya. tepat, itu Ya. tujuannya. Karena benar dan tepat kan nggak sama ya Pak. Benar itu menyangkut prosedur, tepat menyangkut hasil. Ya. Ya, kalau kita mau nembak kan ya harus benar dibidik ya, bukan ditaruh di kuping, harus dibidik. Tapi kalau tidak kena kan berarti tidak tepat. Ya. Jadi itu bedanya benar itu Pak. Ya, ya. Harus dua-duanya ya. Harus dua-duanya, harus Benar benar dan tepat. Kalau tidak benar pasti nggak tepat. Ya. Tanggal 17 April yang lalu, Ya. Forum Purnawirawan TNI sebut 8 tuntutan politik. Ya. Ya, dan di situ kemudian usul ke MPR agar Wapres dimakzulkan Ya. atau mundur lah begitu ya. Tadi kan Bapak bilang komunikasi. Iya. Ya. Jadi sebetulnya kembali kepada tadi ya, penilaian soal kinerja pemerintah yang lebih 80% dinilai oleh masyarakat. Ya. Itu kan tidak terbaca oleh masyarakat yang dalam hal ini literasi media, Pak. Jadi masyarakat itu tidak terbaca itu. Jadi dengan kerendahnya itu kan masuk mengisi orang-orang yang ingin memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi ketutup itu Pak, yang 80 pekerjaan itu ketutup semua, sehingga masyarakat mendengar seolah-olah ini suara seluruh. Padahal itu kan diluruskan oleh PPAU duluan ya, tanggal 21 PPAU saya baca, PP Angkatan Darat, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat dan Angkatan Laut tanggal 28. Ya. Padahal Pak, pernyataan itu kalau Prof. Renald baca lagi tuh bulan Februari. Oh, bulan Februari, bukan 17 April. Bukan. Diputar lagi 17 April. Oke. Nah, kalau sesuatu peristiwa diputar tidak sesuai dengan konteks dan waktu, kan namanya hoax. Tempo hari Prof. Renald tanya saya bedanya simulakra dengan hoax. Simulakra, Kalau simulakra barang tidak ada, diada-adakan, toh masyarakat percaya. Ini barangnya ada, hanya waktunya udah nggak cocok. Jadi ini kan hoax namanya. Ya. Jadi itu suasana sebelum bulan puasa ya? Sebelum itu Februari, keasliannya sudah tidak relevan. Kenapa? Karena saya dipanggil Prof. Renald Kasali ke sini kan untuk menyampaikan persepsi saya sebagai orang yang pernah bekerja di intelijen. Jadi saya lihatnya dari intelijen. Kalau dari intelijen kok, perbedaan ini sesuatu hal yang tidak biasa. Berarti ada yang main. Karena kenapa tidak waktu itu ramai? Waktu itu muncul pernyataan tidak ada yang ribut. Ributnya kenapa 2 bulan kemudian? Berarti harus diselidiki oleh intelijen, ini ada yang main. Dan kalau ada yang main ini saya jadi curiga, karena saya kira kan intelijen para fungsioner sekarang pasti lebih pintar lah, karena lebih tahu kan, karena masa lalu dengan sekarang kan beda, tantangannya beda, idealismenya. Cuma saya punya pengalaman saja, khusus untuk masalah dibubarkannya USAID oleh saya terima kasih ke Donald Trump. Khusus ini. Oh, Bapak terima kasih. Saya terima kasih karena USAID itu ada 4 orang mantan CIA kerja di situ. Jadi tidak mungkin dia bekerja itu tanpa ada alasan karena dia seorang mantan. Ya. Kenapa mesti dia? Apa tidak ada orang lain gitu? Jadi Bapak melihat, membaca ini seperti ada peran intelijen di dalamnya. Ada. Ya, saya baca ada. Jadi saya sangat bersyukur semisalnya belum dibubarkan sama Donald Trump. Dia masih di sini, ini dia langsung manfaatkan. Oh, penggalangan berjalan. Iya, saya langsung bisa tunjuk dia nih. Gitu. Karena ini kan saya kenal orangnya yang suka main di PLTA yang saya tahu di Sumatera. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Itu diganggu terus. Yang ganggu ini. Jadi kan orang asing.
si 4 orang. 4 orang itu, Iya. orang dan Bapak sudah mendeteksi mereka CIA. Iya, Ah. bukan ini memang saya kenal. Jadi sama-sama kita kan sama-sama Sama-sama saling ya, memanfaatkan udah kerja dulunya di ya. luar. Iya, Kerja iya. di luar, saya bilang kamu kenapa ganggu terus. Hmm. Ya, saya jadi ingat teman saya Colin Powell, Ya. dulu almarhum. Saya kenal sejak seniornya, Ya. saya kenal di Brazil. Itu dianggap hero itu di Amerika itu. Iya, Pak. Saya kan cerita soal NGO, Hmm. soal LSM di Indonesia ini kenapa disetir-setir oleh NGO kamu. Dia tanya lebih dalam. Dia bilang to the point, saya bilang to the point. Namanya saya sebut, Theodore Friend namanya. Jadi saya sebut, dia meng-approach saya setelah saya pensiun. Jadi ini dia mau pakai saya, di belakangnya itu NGO dan di belakangnya sebetulnya kamu. Dia bilang, oh nggak betul. Kenapa? Kita memang mengendalikan mereka. Nah, itu pengakuan. Ya, kasarnya dari ngomongan yang panjang lebar, saya anggap mengendalikan mereka untuk ganggu orang lain. Gitu. Iya. Bukan negerinya dia. Negeri dia nggak ganggu sendiri kan. Karena Mainnya itu di luar dibiayain. negeri. Ya, gitu, Prof. Dia bilang ke saya, Hendro, yuk kendalikan aja. Itu yuk punya NGO. Terus kendalikan. Karena kalau NGO yang Anda sebut tadi, itu sekarang perhatiannya sudah tidak lagi ke Indonesia, tidak lagi, tapi ke Afrika. Dia bilang, Oh, Amerika menaruh perhatiannya ke Afrika. Afrika waktu itu, Ya, waktu saya masih ngomong Ya, itu. Jadi ke Afrika, jadi saya bilang terus, enggak lagi, ini kesempatan Anda pegang. Waduh, kesimpulan saya bahwa NGO ini emang permainan mereka. Jadi ini pekerjaan yang disebut pekerjaan kegiatan bawah tanah. Ya. Ya, Sebentar, Pak. underground. Intelijen kok mainnya ke PLTA, ke pembangkit listrik? Dia kan selalu mengganggu karena ini kan nanti akan men-trigger industri. Ya. Nah, Dan industri itu ada kompetisinya di sana. kompetisi, dia maunya kan harus dari dia semua. Oh, ada sponsor berarti. Ada. Ini orang-orang kapitalis. Karena tidak jauh dari PLTA itu ada PLTA Batang Toru. Ada PLTA lain di Tapanuli Utara, ini di Tapanuli Selatan. Kok itu nggak ribut? Oh. Karena yang investasi dia, yang di sini yang investasi Cina. Jadi udah memang permusuhannya ke Cina sebagai kompetitor sudah sejak sebelum Donald Trump. Memang itu hanya Donald Trump lebih Jadi Donald Trump ini menghapuskan USAID dan pemerintah federal itu banyak sekali memangkas budget dan juga SDM-nya begitu ya, termasuk yang tadi begitu. Betul. Dan Bapak merasa bersyukur itu yang seperti betul khusus ini. Yang lain tidak. Tapi kan mereka penggerak demokrasi sebagian besar juga. Jadi gini, demokrasi itu kan sesuatu yang etis, Ya. politik yang etis. Tapi dia diaplikasikan dalam wujud dua, praksis dan praktek. Kalau praksis itu kan punya nilai, Ya. mengandung nilai kebenaran, itu praksis. Kalau praktek kan tanpa nilai, bisa aja praktek dukun, praktek gini itu kan urusan bebas. Nah, etika itu diterapkan oleh mereka, oleh adik kuasa ini Ya. sebagai topeng. Jadi seperti USAID itu topeng, seolah-olah etis, menolong, membantu. Tapi di belakangnya itu praktek. Yang semaunya dia, mau baik, mau tidak baik. Nah, padahal kalau dari disiplin etika, harusnya praksis dari Berbasiskan pengetahuan nilai-nilai itu, begitu. berbasiskan nilai. Nilai ya. Nah, saya lihat kan seperti Butros Ghali Ya. pernah. Sekjen PBB Ya, waktu Sekjen itu. PBB Dari dulu. Mesir ya kalau tidak salah ya. Iya betul, orang Mesir, Mesir ya. tapi jadi Sekjen PBB. Ya. Kalau nggak salah tahunnya 1992. Iya 90-an itu era 90-an, dia 92, 4 tahun ya dia. Ya. Dia kan bilang di negara demokrasi baru Ya. yang harus diperhatikan organized crime. Karena itu subur di negara yang sedang dalam proses demokratisasi organized crime. Ya, jadi kriminalitas terorganisasi alias preman. Dan ini harus
diwaspadai oleh negara-negara yang sedang dalam proses berdemokrasi supaya matang berdemokrasi. Iya. Nah, itu premanisme yang ada di Indonesia ini ya kan bentuknya banyak ya. Premanisme itu kan ada kartel narkotik, narkoba, perdagangan manusia, Iya. penyelundupan senjata api sampai ada senjata mesin gitu. Nah, kemudian keamanan. Sampai premanisme kampung begitu ya. Yang kampung, yang kampung dan kampungan. Jadi banyak sekali. Ya, tapi sebelum sampai ke premanisme, Pak Hendro, saya ingin kembali lagi yang tadi Bapak bilang soal purnawirawan TNI tadi. Itu kan diantaranya ada senior yang cerdas seperti Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden begitu ya, yang juga tanda tangan dan ikut di situ dan kemudian memberi statement. Ada Pak Sutioso juga di situ begitu ya, ada nama-nama besar lah begitu ya. Lalu kemudian Pak Tri Sutrisno putranya yang sedang mempunyai posisi bagus, pandai, Pak Kunto ya. Ya, Bintang 3 itu ya, Ya, betul. bintang 3. Terus sekarang dalam tempo baru 4-5 bulan kemudian sudah dicopot begitu. Apa yang Bapak melihat? Ini buat rekonsiliasi, apakah memang bentuknya begitu politik? Menurut saya, Ya. Prof, ini yang harusnya berpikir jernih adalah yang muda-muda, Ya, yang jangan membawa nama besar seperti Pak Tri Pak Tri Sutrisno. Sutrisno ya. Itu kan umur 90 tahun Iya, Pak, tahun iya. ini. Jadi ya sudah banyak keterbatasan. Seperti saya juga gini kan, 80 tahun, apalagi 90. Ya. Dampaknya apa itu kan nggak terpikir. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan orang-orang tua seperti saya sama teman-teman saya ini, Ya. ngomongnya kan diulang-ulang tuh. Ya. Makanya saya jagain Pak ini teman-teman biar ingetin saya jangan Teman-teman diulang-ulang. hadir di sini ya, ngingetin gitu ya. Itu juga kita lihat begitu mestinya ya kita sama-sama menjagalah. Ya. Jadi jangan sampai orang-orang tua kita ini diseret-seret Ya. kepada sesuatu pemikiran yang berbeda, Ya. yang bisa membuat mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini administrator Ya. negara terganggu. Ya, jadi kan Pak Prabowo ya pernah waktu itu bilang waktu kampanye kapan ya saya lupa tanggalnya, tapi ada ngomong bergabung saja sama saya atau jangan mengganggu. Nah, saya kira itu artinya ya dalam ya. Ya, kalau kita tidak mau bergabung ya jangan mengganggu gitu. Dan kalau kita memberikan saran ya yang sistemik. Gitu. Jadi kan nggak bisa kita misalnya copot si A, copot si B. Nah kan ada caranya gitu kan. Iya. Jadi dan itu kan kalau nuntut apa haknya menuntut ya. Menurut saya kita sama-sama ini udah tua. Tidak menuntut tapi mengasih saran, ngasih nasihat. Seperti tadi, nah ini jadi diulangin. Kalau saran sampai udah selesai dong Prof. Ya, Jangan memberi saran begitu ya. Ya, Ya, kalau harus tepat, harus cepat juga, cepat ya. dan tepat. Ya, dan tepat. Ya, Waktunya juga prosesnya waktunya. juga benar. Benar dan dan tepat. Maka itu komunikasi menjadi penting. Ya, betul. Presiden kemudian mengundang para purnawirawan itu datang ke istana kalau tidak salah. Ya. Bertemu dengan presiden. Itu kan satu bentuk komunikasi sebetulnya. Ya, karena presiden ini kan peka, orangnya sensitif. Ya. Karena sesuatu ingin kemudian langsung, instan mengatasi itu. Jadi langsung dibuka komunikasi. Yang saya maksud komunikasi bukan hanya seperti ini, Ya. tapi mungkin dari kita sendiri yang men-setup komunikasi yang sistemik. Gitu. Misalnya kan kalau kita ngomong, kan kita punya forum PPAD, Ya. Purnawirawan Angkatan Darat. Ya. Punya Ada rumahnya di situ. Ya, oke. Nah, jadi karena bulan Maret ada pernyataan itu, 2 bulan kemudian baru bergulir, lalu PPAU Purnawirawan Angkatan Darat cepat-cepat bilang kami tidak ikut di situ. Nah, jadi itu urusan pribadi. Ya. Nah, jadi diikuti oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut tanggal 28 juga sama. Ya. Kami tidak tanggung jawab itu pribadi. Ya. Nah, pribadi berarti kan
dalam konteks ini tidak sistemik. Kalau kita ngikutin sistem mestinya kan lewat angkatan darat, laut, udara kan tentara-tentara ini. Yang polisi lewat PP Polri gitu. Namanya juga purnawirawan. Jadi masuk dalam sistem. Ya, tapi dalam situasi seperti ini tentu menimbulkan kehebohan begitu ya. Tentu ramai begitu dalam masyarakat dan kita masih ingat dulu waktu Pak Prabowo dan Pak Jokowi dulu juga tegang sekali setelah dulu Pilpres 2019. Lalu kemudian Pak Prabowo menjadi ditawarkan masuk dan menjadi Menhan. Itu kan rekonsiliasi ya, dan kelihatan sekali setelah itu kegaduhan berkurang. Keluarga TNI kelihatan sekali tidak lagi berseberangan begitu ya. Ya lebih tenang lah situasinya pada saat itu sehingga pemerintah bisa bekerja. Ya, terlepas dari kinerjanya bagaimana penilaian masyarakat, tapi terjadi rekonsiliasi. Kalau sekarang dibutuhkan nggak rekonsiliasi seperti itu, Pak Hendro? Memang begini, presiden kita ini sudah sejak awal mencanangkan selalu bergabung, bersatu, kita bersatu. Nah, menurut saya ini sangat relevan dengan keadaan dunia. Jadi geopolitik yang jelas kesana kesini yang cukup sulit untuk meramalkan apa yang akan terjadi. Ya, dan saya katakan otak kita sering menipu ini, jadi menipu diri kita sendiri. Nah, ini kalau persoalan di dalam ini tidak terkonsolidasi dengan baik, bagaimana kita bisa ikut apalagi berperan menyelamatkan bangsa Indonesia dan tetap mensejahterakannya. Itu kan tujuan kita di era perang dunia dagang, perang dunia ekonomi dan finansial sekarang ini. Ini kan perang, bro. Kita ini dalam keadaan perang dunia, hanya bukan pakai bom, jadi nggak ada bom. Sifat perang berbeda nih kali ini. Beda, tapi kan kita bisa tiba-tiba mati kelaparan, tiba-tiba mati, nggak ada nakti. Tiba-tiba saling membunuh kita, bisa karena kehabisan makanan dan sebagainya. Benar. Homo homini lupus jadinya. Homo homini lupus. Manusia serigala manusia. Karena kita tidak sadar. Inilah sebetulnya kan yang pintar-pintar adalah para tokoh masyarakat kan. Kalau masyarakat bangsa kita ini kan masih sangat paternalistik. Ya dia lihat tokoh agama, dia lihat tokoh masyarakat, influencer kayak Prof. Leonard Kasali itu kan masyarakat kan lihatnya ke situ. Dan baru mereka bisa disadarkan bahwa kita ini sedang dalam keadaan perang. Jadi hal-hal yang begitu-begitu jadi kecil dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi, perang. Di perang ini jangan sampai kita jadi asbak. Karena yang kalah jadi nanti asbak karena yang kalah kan jadi abu. Kita jangan mengganggu. Kita justru mendorong supaya pemerintah kita bisa berpikir jernih untuk menerapkan strategi terbaik yang dipilih. Di atas itu saja jangan, yaitu jadi pion di dalam geopolitik ini. Jangan jadi pion. Kita harus memegang peran. Justru sesudah ini perang akan selesai, Bro. Saya ramalkan ini sekitar 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Perang ini udah reda. Harusnya kan kita memanfaatkan. Dramanya Donald Trump kira-kira akan selesai, berakhir. Bro. Selesai ya. Selesai. Itu banyak indikasinya. Nah, kalau selesai kita kan harus untung, Bro. Ada perang jangan kita buntung jadi asbak. Kita justru harus untung dengan perang selesai. Tahun 98 kita banyak buntungnya itu. Iya kan? Banyak perusahaan yang kemudian dijual pada asing. Betul. Asing punya cabang di mana-mana di sini. Itu, Bro. Buntung. Kalau kita mau untung kan sekarang biar kita berpikir. Soal-soal ini soal-soal yang tidak terlalu besar. Jadi kita cenderung kepada membesar-besarkan soal yang kecil, mengecil-ngecilkan soal besar. Perang dunia kan itu soal besar. Tapi kita nggak lihat. Remeh. Kita anggap remeh. Pak, tapi sebelum saya sampai ke Bapak prediksi 6 bulan lagi, saya pengen tanyakan itu. Tetapi sekarang tuh ada efek sampingnya sudah terjadi. Apakah ada hubungannya konflik di Kashmir yang mengakibatkan India dan Pakistan jadi ramai begitu? Itu kan sesuatu yang juga menarik perhatian begitu. Memang
saya kembali lagi tadi kan, selalu cari situasi untuk bisa mengail. Jadi situasi itu harus dibikin keruh. Ya. India Pakistan kan musuh bebuyutan. Musuh dari bebuyutan, dulu. gampang sekali dibakar. Dibakar. Begitu dia lihat India masuk BRICS. Ya. India masuk BRICS malah narik kita juga, buka pintu buat kita ke BRICS. Nah, di situ mulai dia pinpoint ini sasaran. Sasaran untuk Sementara dia. Cina sangat rapih ya. Nah, tapi begitu. Sangat rapih Cina ya. Oh, Celahnya untuk dimasukin tidak mudah. Iya betul. Itu makanya saya lihat, wah ini bayangkan Cina itu menduduki posisi aliansi, nggak tahu sengaja atau tidak sengaja, tapi begitu hebat karena dia bisa jadi di tengah-tengah dalam konflik ini. Ya. India ikut BRICS, Ya. Pakistan banyak sekali investasinya Cina. Dari Cina, ya, sahabat dekatnya itu. Sahabat. Jadi dia menjadi nanti akan pegang bendera untuk perdamaian. Nah, mereka dua-dua akan jadi benci sama Amerika setelah tahu Amerika. seperti Gaza. Karena bertempur sendiri kan, perang sendiri. Jadi kalau India Pakistan tidak rapi, gimana kita? Kan kita juga termasuk kurang rapi, Pak Hendro. Nah, Atau kita sudah rapi? Waduh, kita warisan dari dulu sejak kita start reformasi itu memang tidak pernah rapi. Kita sedang merapikan tapi selalu saja apa-apa kembali dari nol. Keuntungannya pemerintahan kita yang sekarang serah terimanya mulus. Yang dulu-dulu kan nggak Lanjutannya. pernah. Yang dulu-dulu nggak pernah mulus. Iya, Mana pernah. Jadi selalu kita lihat konsep-konsep di kepala pada para pemegang kekuasaan dari nol terus. Memangkrakan ya. Mangkrak. Kayak kita beli bensin, dinolkan dulu. Dinolkan, benar. Nah, ini kalau sekarang smooth. Karena itu ada kesinambungan. Itu sebetulnya yang harus kita apresiasi gitu. Dan kita bantu kesuburan dari proses ini. Bukannya kita membesar-besarkan soal-soal yang ini sebetulnya tidak relevan dalam kita menghadapi perang. Gitu ya. Ini sekarang perang ini kan nggak ada yang bahas. Sekarang udah sampai mana? Udah sampai dekat ke rumah kita belum? Gitu. Nah, ini masyarakat kan mestinya jelas. Saya ingin kembali sekarang yang tadi Bapak sampaikan. Bapak memprediksi perang ini berakhir 6 bulan lagi ke depan. Apa indikasinya? Karena begini, di dalam kepalanya Donald Trump dengan dia menduduki Suriah, dia bisa menghentikan perang Timur Tengah. Jadi ada pemimpin baru di Suriah ini. Ada pemimpin baru dan jangan lupa pemimpin baru ini Al-Qaeda, bekas musuhnya. Bekas musuhnya. Sekarang malah jadi teman, jadi pion. Inilah intelijen. CIA itu begitu kerjanya. Udah apal saya. Jadi dia pakai musuh dipakai. Jadi kan lawannya tidak menduga sama sekali. Ya karena Bashir ini musuhnya Amerika benar-benar ini kan. Musuh. Ya. Tapi Amerika pakai Al-Qaeda yang musuhnya dia. Bukan dia sendiri. Dalam satu malam habis itu. Habis. Ya. Dia ambil ini, dia harapkan ini selesai. Nah, kemudian dia harapkan tidak ada perlawanan dari Rusia. Sehingga berapa divisi pasukan Rusia pulang, tidak melawan. Nah, kita nggak tahu ada deal apa dia, tapi tiba-tiba dia tidak mau lagi bantu Ukraina. Berarti kan silahkan ambil, supaya di sana selesai perang. Di sana selesai, dia kuasai di sini. Di sini selesai, sini selesai. Tinggal musuh utamanya Kasian Cina. Ya. Kasihan ya Zelensky ini. Ya, babak belur. Babak belur dia. Iya. Itu kan dia tidak ada teman abadi, nggak ada musuh abadi. Yang Tapi penting, Eropa kan juga bingung lihat Amerika seperti ini. sekarang Jerman juga kacau. Jerman, Prancis, Spanyol, mati lampu kemarin mereka. Waduh, iya, mati lampu. Itu sebentar lagi gimana kalau misalnya winter kan berat itu. Untungnya Desember musim panas nanti. ini ya. Iya, ini belum terasa. Makanya saya hitung 6 bulan. 6 bulan itu aliansi semuanya udah pada balik kanan. Membalikin, jadi tidak ada lagi susunan bertempur dari
Donald Trump. Ya. Karena dia menang atau kalah perang kan susunan kekuatan, kemampuan, gelar. Ya. 4. Ya. Susunannya udah nggak ada teman. Teman sama musuh kan Kanada teman dekat juga dihajar. Iya, sudah jadi lawan. Ini susunan Marah dia. udah berantakan. Iya, iya. Padahal dia mau melawan Cina. Kekuatannya di dalam negeri aja dia hajar terus. Dan di dalam negeri tidak percaya kepada strateginya dia. Dan ekonominya dia juga amburadul. Yes. Utangnya besar sekali. Ya. Besar. Susunan kemampuan, kekuatan. Ya. Nah, kekuatan dia otomatis tanpa susunnya dia sendirian. Sementara yang dia musuhin Cina kan sama Rusia. Tetap begini. Belum lagi kalau Korea Utara gabung. Lewat Rusia gabung. Ini berarti dari segi kekuatan. Ya. Nah, yang terakhir gelar. Dan 150 negara yang dihukum oleh Donald Trump. Jadi semuanya sekarang merasa Amerika ini musuh bersama. Begitu ya. Musuh bersama. Jadi common enemy. Ya. Paling tidak mereka akan netral. Ya. Nah, sementara ini yang terakhir adalah gelar. Ya, gelar itu apa? Dia gelar kekuatan Timur Tengah, Eropa, mau ke Laut Cina Selatan. Ya. Nah, kalau dalam sejarah kita kan namanya overstretch. Ya. Yang bikin kekaisaran Romawi ambruk karena overstretch. Yang bikin bubar Uni Soviet overstretch. Terlalu banyak medan Soviet pertempuran. Terlalu banyak urusannya. Afghanistan dulu, terus juga Vietnam dulu kan overstretch. Ya, Amerika punya 750 pangkalan militer. Kan harus ada pelurunya. Ya. Harus ada makanannya. Ya. Duitnya lagi nggak ada. Duitnya nggak ada. Itulah yang kita lihat dalam sejarah overstretch. Dulu Soviet Union begitu. Rontok di situ. Rontok di dalam. Bangkrut ya. Bangkrut. Jadi tidak karena disintegrasi periferal, tapi sentral. Sentralnya terus di sini. Nah, Donald Trump juga begitu, bisa rontok di dalam. Rontok di dalam paling tidak yang dia hadapi kan Kongres yang dia hadapi ini. Dan beda-beda tipis kan dia sama Demokrat kan. Nah, di sini dia bisa berbahaya. Dia harus pilih dia runtuh atau dia nyerah. Nah, kalau kita pikiran awam, lempar handuk daripada dia digulingkan. Lebih baik menyerah. Itu gejalanya sudah kelihatan. Dia mulai ngomong, saya sudah melakukan negosiasi walaupun dibantah oleh Cina. Dia suaranya sudah mulai melunak. Seperti strategi sendal pancing. Gimana tuh, Pak? Sendal pancing kayak orang mancing. Tarik itu pasang ulur. lagi tarik ulur. Jadi sepertinya coba-coba trial and error dalam strategi itu pantang. Dan itu pasti kalah itu. Oh, itu pasti kalah. Kalah. Nah, kalau saya lihat sudah dari 4 hal itu aja udah repot. Dan dia kan terlalu sekarang mikirkan bagaimana caranya bisa mempertahankan sistem dia yang serba digital. Nah, itu paling empuk untuk Cina. Serba digital itu paling empuk karena Cina punya senjata namanya ASAT. ASAT itu senjata anti satelit. Waktu itu udah ke permukaan tapi terus sepi sekarang. Dia rahasiakan. Itu ditembakkan dari darat. Yang ditembak satelit. Mati itu semua komunikasinya Amerika. Amerika mati, GPS nggak ada. Termasuk kita kacau juga. Wah, kacau juga. Kita kan memang jangan sampai jadi korban perang kan. Makanya kita juga saya sih sarankan ke Profesor Renald Kasali ini kalau bisa kita dipicu supaya kita lebih inovatif. Ya seperti cloud apa itu. Kita punyalah sistem. Jangan kita bergantung pada sistem global ini. Nah, kita ada cloud nasional. Jadi ada payung cadangannya begitu. Betul, ya. Kita punya backup. Punya backup. Seperti Cina, dia cepat. Dia bikin Huawei itu kan untuk mempertahankan atau membangun suatu kedaulatan cyber, kedaulatan digital. Jadi kita juga perlu membangun kemandirian digital. Jadi cloud-nya juga cloud nasional. Jadi kalau itu udah kita buat, kita tidak tergantung. Amerika karena begitu terbukanya, kebaca semua. Ditembak satu-satu. Jadi data dengan cepat diambil oleh mereka. Diambil ya. Baik. Kita memang kurang rapih ya sejak
kita menyadari itu banyak kurang rapi. Lalu kemudian premanisme sekarang sedang marak. Semua provinsi, kabupaten, kota yang daerahnya dikenal dengan banyak investasi, sektor ekonomi, itu merasakan kehadiran preman itu tiba-tiba sekarang sangat meresahkan. Banyak pengusaha yang mengeluh katanya karyawannya dibegal, diganggu, kemudian pabriknya juga diganggu. Preman bisa menutup perusahaan, bisa menutup pabrik, dan kita sekarang melihat terjadi keributan seperti itu. Apakah premanisme ini bisa juga menjadi sumber keributan masa depan? Kita ingat dulu kasusnya Ambon. Ya. Dulu itu kan pertikaian dua kelompok preman di Jakarta. Ya. Yang kemudian mereka begitu dipulangkan ke sana, bertempurnya malah di kampungnya. Ya. Dan kemudian antar kampung dan kemudian melibatkan agama pada waktu itu ya. Dan itu sangat banyak korban sekali di Ambon pada masa itu. Ya. Apakah premanisme ini ke depan juga tidak berbahaya? Menurut saya kalau seperti ini salah satu yang mesti kita benahi dari sekarang, bukan begitu Pak Hendro? Mengenai preman tadi kan bukan hanya soal preman yang jaga-jaga tanah orang, Ya, bukan hanya preman kampung, bukan preman tapi kampung, narkoba dan sebagainya. narkoba dan lain. Jadi memang itu yang menyelesaikan. Kita ambil contoh kita supaya lebih fokus, kita yang akhir ini jadi ramai kan soal Hercules. Ya, ini kan hanya sebagian dari bentuk premanisme. Ya. Dia hanya keamanan aja. Ya. Ini sebetulnya relatif lebih mudah dibandingkan dengan premanisme yang broad spectrum tadi itu. Jadi perdagangan orang, judi, ya, pencucian uang, kemudian narkotik dan sebagainya. Ya. Itu yang berat. Saya kira pada tahun 90-an ya kalau saya nggak salah, Jepang mengalami hal yang sama terhadap Yakuza. Yakuza, ya. Ya, penyelesaiannya dulu oleh Yakuza. Yang pertama adalah selalu hadirnya pemerintah. Ya. Jadi menang. Karena ini kalau tidak hadir seperti zaman perang akan melahirkan banyak sekali warlord. Ya, gitu pun ini. Kalau tidak hadir akan diisi mereka. Ya. Dan hadirnya begini, Bro. Kalau Yakuza yang saya perhatikan, dia punya regulasi khusus terhadap Yakuza. Ya, tidak bisa kita misalnya gantungkan kepada KUHP dan KUH Perdata. Tapi premanisme ini harus diatur dalam sesuatu yang khusus. Karena tanggung jawabnya ini menyangkut bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat. Ya. Masyarakat tuh jangan memanfaatkan, gitu. Harus menolak premanisme. Apalagi premanisme kampung kan tinggal ditolak. Dan penolakan itu memerlukan kekuatan dan legalitas. Harus ada payung hukumnya. Harus payung hukumnya dan juga law enforcement yang berupa misalnya dia bisa report instantly ke pemerintah terkait misalnya ke polisi. Waktu Yakuza dulu polisi Jepang tuh ada polisi khusus menangani preman. Jadi khusus untuk karena Yakuza kan udah terlalu berat waktu itu di Jepang. Jadi menangani khusus itu mengikuti gerak sehingga setiap potensi premanisme bisa diredam sebelumnya. Jangan terbalik, jangan malah memanfaatkan premannya. Seperti misalnya ketika kita menghadapi terorisme, kita bentuk Densus 88. Ya, betul. Semacam itu. Seperti itu. Karena saya lihat spektrumnya sama. Spektrumnya itu udah multidimensi. Nah, kalau cuma soal Hercules, saya rasa kita juga mesti berpikir dingin. Walaupun hatinya mungkin panas, kecewa, dia dan para prajurit kita adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke tim-tim dulu siapa? Amerika. Amerika, Bro. Ya, karena dianggapnya itu PKI komunis kan? komunis itu, bukan PKI komunis. Dia mau balas kekalahan. Komunis. Komunis. Ya. Dia mau balas kekalahannya di Vietnam. Di Vietnam, ya. Jadi tahun 74 dia kalah. 75 kami ini termasuk saya bulan Februari masuk.
di sana. Operasi Seroja. Operasi Seroja. Dia yang suruh, dia kasih mobil juga, mobil utility banyak sekali. Kita kan nggak punya mobil. Turun ke sana, mobilnya dari sana, dari Vietnam, diambil ke situ. Oh begitu? Ya. Begitu, Bang. Dan saya yakin juga bos-bos saya dulu, karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga ada disuruh sampai begitu hebat gitu. Dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan FIFA Amerika, FIFA United States itu Di sana di perbatasan di sana. perbatasan. Jadi kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana. Ya. Selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner Ya, yang kiri. ya. Kiri. Itu jajahan Portugal itu. Jajahan Portugal. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga kita tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi tahun 98 kita diusir. Diseret semua ke pengadilan HAM apa segala macam. Dianggap pelanggaran HAM. Ya, macam-macam kita ya. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri. Dan kita dijadikan keset begitu ya. Jadi kambing conge kita. Ya ini Prof, saya lihat kita harus juga punya pemikiran ke situ. Bahwa Hercules CS ini adalah korban dari transisi itu. Ini, termasuk perwira-perwira yang dulu, para veteran, para termasuk Pak purnawirawan, Prabowo juga. Termasuk. Ini semuanya kan korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa itu. Nah, kenapa kalau sekarang dinilai meresahkan dan lain kayak begini, berarti kan masalah pembinaan. Sebetulnya kan bekas teroris, lalu ini bukan bekas teroris, ini bekas pahlawan. Nah, yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik. Tidak diberikan tempat, tidak punya pekerjaan, harus mencari makan sendiri. Padahal Prof dulu dia waktu di Timur dulu, sebelum Timor Leste, dia itu kita percaya pegang kunci gudang senjata dan peluru. Seperti itu. Dia yang pegang kunci. Jadi kita saking percayanya. Jadi orang yang begitu percaya sekarang berbuat apapun misalnya kesalahan, jangan dibunuh dong. Jangan dibunuh. Walaupun pembunuhan itu perdata, dia semakin diam. Lalu nasionalisme dia langsung padam. Itu aja, bukan saya mau bela. Tidak, saya tetap anti premanisme, tapi kita kan punya hati nurani. Kalau cuma Hercules soal kecil, kita kan mikir perang dong, perang global. Kalau soal ini kan kecil. Jadi siapa yang harus membina ini? Mendagri atau siapa? Menurut kita masyarakat pertama harus bisa menerima dulu cerita ini. Kemudian harus bersama-sama kita mengatasi premanisme seperti ini secara sistemik. Pertama seperti saya cerita contoh Yakuza Jepang gitu. Masyarakat kan kalau ada kejadian dia langsung lapor ke polisi. Polisinya juga polisi kita memang didik khusus untuk itu. Nah, dia harus lapor seperti misalnya ada sistem pelaporan yang instan, CCTV dan lain sehingga masyarakat bisa lapor dengan cepat, negara hadir. Saya ingin lapor ke Prof. Renal. Teman saya dari dulu saya di Lampung punya teman lama nggak ketemu, saya ketemu dia di Australia. Saya tanya, di Australia kamu kerja apa? Saya invest, saya buka bikin mall. Properti. Bikin mall. Nah, ini sekarang saya jadi ingat. 8 hektar. Dia bikin rencananya ke pemerintah. Pemerintahnya pemerintah daerah kan di sana delegasi of authority, desentralisasi penuh. Jadi negara bagian. State. Nah, dalam waktu 1 minggu izin selesai. Semua beres. Kemudian datang polisi. Polisinya mengamankan itu untuk menjaga supaya jangan sesuai diganggu. Dengan peranannya. Jangan diganggu. Jadi preman tidak bisa hidup. Kalau kita kan dari dulu nggak begitu. Kita preman yang datang masuk udah jadi gubuk-gubuk di dalam. Dan gubuk-gubuk. Dan meres-meres. Iya, minta uang kerohiman. Seakan-akan ada penghuninya. Nah, di sana, Prof. Kawan saya cerita, polisi yang datang itu dikasih minum aja nggak mau. Oh, jangan.
Dia ajak makan, nah. Kita ini di sini tugasnya. Baik, jadi itu seperti itu. Ada kan kalau lama-lama dibiarkan ini kan sudah menjadi seperti kanker. Ya. Iya. Saya sempat tanya sama dokter kanker tuh kayak apa sih? Begini, itu di kemo itu nggak rontok itu. Kenapa? Karena dia bukannya ini misalnya di tubuh kita, bukan dia nempel di sini, tapi dia menjalin dengan organ tubuh kita. Sehingga kalau ini rontok di kemo, maka ini jatuh semua dan bagian tertentu itu bisa rusak begitu. Sekarang kita saksikan ini kan masyarakat sudah bergabung menjadi anggota preman-preman ini. Masyarakat tidak punya pekerjaan, butuh jadi tukang parkir, bergabung dengan organisasi itu. Ya, masyarakat kemudian ingin menjadi apa, ikut ke sana. Di mana-mana ini kan sebenarnya. Lama-lama kan bergabung. Narkoba juga begitu. Saya pergi ada satu kampung di Kalimantan Barat, di tepi sungai begitu ya, ada masjid besar. Kampung begitu, itu ibu-ibu jualan narkoba dan melindungi para pedagang narkoba. Bahkan mereka ikut jualan narkoba, ibu-ibu di situ begitu. Dan di situ ada ulamanya juga, ada yang memberi backup. Metastase gitu ya, Iya, kayak seperti cancer. itu. Dan kita ketahui ini kan ada beberapa kampung di Jakarta juga begitu, jadi tempat peredaran narkoba. Masyarakatnya terlibat. Ini sudah seperti jalan jemalin sel-sel kanker di dalamnya. Kalau ini ditarik, ini bolong ini tubuh kita ini begitu dalamnya begitu. Iya, Pak. Ya, saya seneng nih. Memang Prof. Renal Kasali ini di sini kelebihannya. Gampang dicerna. Ya. Memberikan contoh kanker. Ya, Prof, mengatasi kanker ya, yang membunuh sel-sel kita, ya. harus sel kita sendiri. Harus sel kita sendiri. Kita sendiri. Imunnya harus dibangkitkan. Imunitas kita. Sekarang kan banyak caranya. Pakai apa macam-macam Yeah. pengobatan nuklir, keluarkan sel-sel kita, diproses di luar, Yeah. dimasukkan lagi, Yeah. apa itu namanya stem cell, saya Ya, nggak tahu kan. diremajakan lah pokoknya Diremajakan. untuk hidup. Suruh lawan. Lawan itu. Jadi yang melawan tuh sel kita sendiri. Jadi kasarnya kalau kita ngomong dalam satu teknik militer ya, Ya. ini agen perubahan premanisme ini adalah dia sendiri. Jadi seperti kalau mau merubah grip, ini mau merubah dari brengsek menjadi sesuai keinginan Yeah. kita, suruh si Hercules bersihkan sendiri, betul kan? Ini yang saya sebut penggalangan Ya. dan operasi 4 sama. Jadi harus sama-sama hidup, sama-sama bekerja dengan Hercules, Harus sama-sama semuanya. sama-sama, Sama-sama hidup, sama-sama bekerja, sama-sama berunding, sama-sama berunding. sama-sama berjuang untuk menghapuskan premanisme. Jadi bukan diamputasi. Bukan, suruh dia ngabisin sendiri. Seperti cerita preman berjubah, Jafar Umar Talib. Ya, pada waktu dulu itu, dulu. waktu konflik di berbagai daerah itu dulu. Ya. Ya. Seperti itu, Prof. Kita juga suruh dia sendiri yang berhentikan. Oh. Berhenti, kalau tidak kamu, saya punya blackmail. Jadi saya banyak sekali bantu, Ya. memang bantuan itu untuk menjebak dia. Sehingga dia, ya saya ada suara-suara, dulu kan netizen belum sekuat Ya, sekarang. ya. Tapi sudah ada. Dia bilang saya yang melihara itu Jafar Umar Talib. Tidak melihara. Ya memang kita harus 4 sama itu. Saya hidup sama-sama dia, berjuang untuk bikin masjid-masjid dari dia. Nah, tapi ada kelemahan dia selama saya hidup sama-sama dia. Korupsinya minta ampun. Tapi itu saya catat. Nah, itu yang saya pakai untuk memecah belah Laskar Jihad. Dalam ini korupsi, kamu pada dapat apa? Enggak dapat apa. Sehingga selnya bisa rontok sekali. Rontok semua. Itu caranya, Prof. Jadi Ya, premanisme ini harus strategik dan sistemik caranya. Kalau tidak patah tumbuh hilang berganti. Karena dia juga korban ekonomi. Bukan hanya korban konspirasi itu. Ekonomi setelah dia ada di Indonesia menjadi bangsa Indonesia, dia nggak kebagian kue apa-apa. Dia kan buntung, Prof. Kaki buntung, tangan buntung Hercules itu. Mata sebelah. Ini karena membela Republik Indonesia. Saya bukan sekali lagi membenarkan dia, tidak. Tapi saya cuma meminta kita bangsa Indonesia ini yang terkenal, berakhlak, baik.
lihatlah orang berkorban untuk Republik Indonesia sampai tangannya satu, kakinya satu, matanya satu. Sekarang dia jadi korban ekonomi. Bukan hanya termarginalisasi, dia nggak bisa makan. Yang bisa ya cuman mereman kan begitu. Itu berarti siapa yang salah? Nah, kita harus letakkan ini pada proporsi etis. Karena Sementara kita, pemerintah terus berganti dan yang bisa memelihara sudah tidak ada lagi. Kemudian berikutnya lagi adalah pemerintahnya sudah orang lain lagi. iya berganti-ganti. Dan kalau teroris kita perlakukan pembinaan dengan istilah deradikalisasi. Sekarang kita kan harus juga punya konsep depremanisasi. Depremanisasi kan harus jelas. Dan kita tahu kalau agen perubahan itu kan juga di dalam, tadi contoh paling bagus cancer itu kan. Akhirnya kan sel kita sendiri. Berarti kita tidak bisa melepaskan ini pada Polri sendiri begitu aja ya. Oh, polisi-polisi yang biasa ini nggak bisa nggak ya. bisa, Prof. Ini kan harus polisi yang khusus penanganannya. Ini penyakit sosial. Ya. Ini satu social disease. Ini penyakit sosial. Jadi juga yang bisa menyembuhkan ini adalah partisipasi sosial. Jadi semua harus berpartisipasi. Kita bisa kok kasih makan masyarakat yang melarat itu. Buktinya bulan puasa tuh, tajil-tajil nggak digerakkan pemerintah, masyarakat udah taruh di depan rumah pemerintahnya nggak bayar. Iya, sama juga dengan pada waktu COVID ya. Masyarakat juga berpartisipasi untuk membantu semua sesama, saling bantu. ya. Itu kan sama dengan perang dunia. Semua nggak ada yang ribut, nggak ada yang demo. Ya. Ya, semua takut keluar. Ya. Ini juga perang dunia, kenapa jadi masih demo, masih ribet dengan persoalan kecil. Itu loh, Prof. Ya, baik. Jadi kita sudah mendengarkan itu, Pak Hendro. Jadi jangan membesarkan yang kecil, tetapi mari kita perhatikan yang besar ini, begitu ya. Jangan dikecil-kecilkan. Jangan dikecil-kecilkan. Padahal kita sedang berperang ini menghadapi situasi perang dunia ini yang luar biasa kita hadapi begitu. Jadi Pak Hendro memprediksi ini akan 6 bulan ini akan selesai karena kekuatan Amerika sendiri yang sendiri tadi susunan, ya, udah kocar-kacir. Ya. Terus kemudian yang kedua kekuatannya terutama ekonomi. Yang ketiga gelar. Ya. Yang terus menyebar kemampuannya. Dan itulah yang mengakibatkan perang akan dihentikan sendiri oleh Amerika. Jadi kalau selesai perang, Amerika ada kemungkinan perang dalam pertempuran, tapi kalah dalam perang. Menang dalam pertempuran. Tapi dia kalah dalam perang. Karena kalau kita baca imbangan daya tempur antara Amerika dan Cina, militernya dia kuat. Tidak tertandingi Amerika. Ya, tidak tertandingi. Ya. Tapi kan doktrin dia kan sekali pukul. Jadi kalau orang tinju satu kali pukul ronde ke-1 harus KO. Kalau tidak KO dia nggak bisa. Ternyata Cina ini nafasnya panjang ya. Dan dia sudah selesaikan PR-nya. Betul, PR udah selesai. Xi Jinping pidatonya sangat menarik. Dia bilang, kita hidup 5.000 tahun yang lalu tanpa ada namanya Amerika. Dan kita adalah bangsa yang tahan derita. Perang hanya akan dimenangkan oleh siapa yang lebih tahan menderita. Itu mereka sudah kuat lakukan itu. Dia bilang, kerjanya juga bagus. Ya, sekarang kita mau menyelamatkan diri kita mau menang, kita anggap Amerika itu tidak ada. Kita hidup di dunia ini dengan kawan-kawan kita yang lain. Dianggap tidak ada. Berarti setelah perang ini berakhir, tatanan dunia kan berubah. Dan kita jangan jadi asbak, kita harus berperanan di situ. Kira-kira apa yang harus diambil oleh negara seperti Indonesia peranan itu supaya kita bisa mengambil peranan itu? Selama perang kan banyak sekali relokasi sekarang kan. Di Kendal, Tegal. Kemudian di Jawa Barat. Ya, dari Vietnam pun akan pindah harusnya. Sudah pindah semua. Karena seperti Batam. Makanya Presiden Prabowo mengatakan percepat Batam. Sebagai otoritas supaya relokasi masuk ke sini. Supaya relokasi masuk. Dan sekarang udah masuk, Prof. Tentunya kita harus perbaiki ya semuanya ya. Regulasi, birokrasi kita, biaya ekonomi kita, kemudian premanisme, dan lain sebagainya. Kita harus tertibkan kita harus tata semua itu supaya mereka ini bisa masuk dan kompetitif di Indonesia. Terutama seperti Batam. Kan dari sisi policy making sudah sangat benar, yaitu dikasih 0%. Kan dan masuk semua.
Tapi antar departemen ini Ya, tabrak-tabrakan. itulah. Itu susahnya. Satu persatu kita baca berita bukannya masuk, Pak. Kita membaca nggak jadi masuk. Ya, Kita baca karena- berita gitu, LG keluar, sini keluar. Satu persatu kan kita baca. Karena ini Ya. kementerian masing-masing kepengen rapotnya masing-masing biru, masa bodoh rapotnya yang lain merah, kan nggak betul. Ya masing-masing hanya mementingkan ego sektoral ini ya. Ego sektoral. Ego sektoral, Itu baik. masih sangat menonjol. Sehingga bisa polisi yang bagus dari pemerintah, Ya. pelaksananya jelek. Sesuatu itu, Bro, walaupun jelek, kalau pelaksananya bagus kan tetap bagus. Ah. Sesuatu polisi bagus, pelaksananya jelek kan tetap jelek. Ya, itu sebabnya negara di sekitar kita itu jadi berhasil ya. Karena mereka tidak begitu sebagus kita, tetapi mereka pelaksanaannya bagus semua. Betul. Ya, Contoh Vietnam. ya, Vietnam, Malaysia, Ya, Thailand. Malaysia, pada begitu. Baik, ya. Pak Endro, terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah mendekati 1 jam, sudah Wah, 1 jam terima kasih, bicara. Banyak hal menarik, kita ternyata melihat dari perspektif lain. Ini perspektif dari ilmu intelijen, dari pengalaman Bapak. Bapak sudah memberikan perspektif mengenai Hercules, mengenai perang ini seperti apa, dan membangkitkan kita untuk berpikir kembali. Karena seperti yang saya katakan tadi, otak kita memang seringkali menipu kita. Sehingga kemudian kita tergiring berpikir seperti yang kita pikirkan. Tapi inilah perspektif yang saya kira perlu kita dapatkan supaya kita bisa melihat dengan jernih dan membangun Indonesia dengan lebih baik lagi, walaupun tantangannya tidak mudah.